Hidup adalah rangkaian perubahan alami yang terjadi tanpa henti. Setiap detik, setiap momen yang kita jalani membawa serta dinamika yang tak terduga. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita pun belajar untuk tidak menolak arus perubahan. Justru dengan membiarkan segala sesuatunya mengalir secara alami, kita membuka pintu untuk menerima pengalaman yang mengajarkan tentang kekuatan dalam kelembutan. Di zaman yang serba cepat dan kompetitif ini, seringkali kita terdorong untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, mengejar ambisi dan impian tanpa henti. Namun, dalam keasikan mengejar target-target duniawi, kita seringkali lupa bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Menolak perubahan hanya akan menimbulkan kepahitan dan kekecewaan. Sedangkan menerima alur hidup secara alami memungkinkan kita menemukan kedamaian dan keseimbangan batin. Dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kegagalan, kehilangan, hingga perubahan situasi yang tidak pernah kita duga. Alih-alih berusaha mengendalikan segalanya, ada hikmah mendalam jika kita belajar untuk mengikuti arus seperti air yang terus mengalir meskipun menghadapi berbagai rintangan. Konsep ini telah lama diungkapkan oleh para filsuf besar yang mengajarkan bahwa dalam ketidakpastian terdapat potensi untuk tumbuh dan berkembang. Air adalah simbol sempurna dari kelembutan sekaligus kekuatan. Dalam setiap tetesnya tersimpan keajaiban yang mampu menembus segala batas, bahkan menaklukkan kerasnya batu dan logam. Air mengalir tanpa memaksa bentuknya sendiri. Ketika berada di dalam wadah, ia menyesuaikan diri dengan kontur yang ada, dan ketika berada di lautan, ia mengumpulkan kekuatan untuk membentuk ombak besar yang mampu mengubah garis pantai. Pengajaran ini sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam Tao Te Ching karya Lao Tzu. Beliau mengingatkan kita bahwa kelembutan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan sejati. Air, dengan segala kelembutannya, mampu mengikis waktu dan mengatasi rintangan paling keras. Begitu pula dalam kehidupan, dengan membiarkan diri kita mengalir mengikuti situasi dan kondisi yang ada, kita mampu menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi tanpa harus berperang melawan kenyataan. Selain itu, pelajaran dari alam ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak. Sama seperti air yang berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, kita pun harus belajar untuk fleksibel. Sikap kaku dan keras hati justru akan menghambat proses alami pertumbuhan, sementara sikap terbuka dan lembut akan membuka jalan bagi solusi yang lebih harmonis. Dalam konteks ini, belajar untuk menerima apa adanya menjadi kunci untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa hidup tidak selalu membutuhkan intervensi aktif. Ada kalanya membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan ritmenya sendiri justru menghasilkan hasil yang lebih baik. Seperti pepatah yang mengatakan, biarkan air mengalir, kita pun harus belajar untuk meresapi setiap momen, membiarkan diri kita menikmati perjalanan hidup tanpa terlalu banyak paksaan. Di balik setiap perubahan terdapat keseimbangan antara dua kekuatan yang saling melengkapi, yakni yin dan yang. Yin melambangkan aspek pasif, kelembutan, dan penerimaan, sedangkan yang melambangkan keaktifan, kekuatan, dan keuletan. Dalam kehidupan, kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan, mereka saling bergantung dan menciptakan harmoni yang membawa ketenangan serta energi positif. Konsep keseimbangan ini telah lama dijadikan landasan dalam ajaran Taoism. Seorang bijak pernah menyatakan bahwa kekuatan sejati terletak pada keseimbangan antara keberanian dan kelembutan. Hal ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu selalu bersikap tegas dan keras, karena sikap lembut pun memiliki kekuatan untuk meredam konflik dan mengikis ketegangan. Dengan menemukan keseimbangan antara kedua sisi ini, kita dapat mengoptimalkan potensi diri tanpa harus mengorbankan kedamaian batin. Dalam praktiknya, keseimbangan yin dan yang dapat terlihat dalam cara kita menghadapi tantangan. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, reaksi yang terlalu impulsif dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, dengan pendekatan yang lembut namun penuh tekad, kita dapat mengatasi rintangan tanpa harus kehilangan esensi diri. Seperti alunan simfoni yang harmonis, setiap nada, baik yang lembut maupun yang kuat, berperan penting dalam menciptakan karya yang indah. Para pemikir modern seperti Deepak Chopra dan Eckhart Tolle juga mengusung gagasan serupa melalui konsep mindfulness dan kesadaran penuh. Mereka menekankan pentingnya hidup di saat ini, menyadari setiap perubahan, dan menerima dualitas yang ada dalam kehidupan sebagai sumber kekuatan. Melalui pemahaman mendalam terhadap keseimbangan ini, kita akan menemukan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan berkesinambungan.
Dalam menghadapi dinamika kehidupan, banyak ajaran kuno mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada hasil, melainkan fokus pada proses. Ajaran Stoikisme, misalnya, menekankan pentingnya menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan mengarahkan energi pada apa yang ada dalam kendali kita. Marcus Aurelius, salah satu tokoh penting dalam Stoikisme, pernah mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah peristiwa, tapi kita bisa mengubah sikap kita terhadapnya. Pesan ini sejalan dengan ajaran Taoisme yang mengutamakan penerimaan dan adaptasi terhadap alam. Kita hidup di dunia yang terus bergerak dan berubah. Banyak hal terjadi di luar kendali kita, mulai dari perubahan cuaca, dinamika sosial, hingga peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Ketika kita terlalu memaksa untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, kita justru membuat diri kita rentan terhadap stres dan kekecewaan. Dalam konteks ini, belajar untuk bersikap pasif dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa diubah adalah suatu kebijaksanaan tersendiri. Belajar untuk melepaskan keinginan yang berlebihan juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai ketenangan batin. Terkadang, keinginan kita untuk memiliki segalanya justru menjerumuskan kita ke dalam perasaan tidak pernah cukup. Seperti yang diungkapkan oleh banyak pemikir, kita harus belajar untuk cukup dengan apa yang kita miliki dan menikmati setiap proses perjalanan hidup. Ketika kita melepaskan ambisi yang tidak realistis, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian duniawi, melainkan pada kemampuan untuk meresapi setiap momen dengan penuh syukur. Lebih jauh lagi, penerimaan terhadap realita kehidupan mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada masa lalu atau cemas tentang masa depan. Seorang filsuf modern, Eckhart Tolle, menyatakan bahwa kebahagiaan terletak pada kehadiran saat ini. Dengan demikian, setiap langkah yang kita ambil seharusnya didasari oleh kesadaran akan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, bukan semata-mata pada target-target eksternal. Filosofi ini mendorong kita untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan daripada sekadar mengejar hasil akhir. Mengakhiri perjalanan pemikiran ini, kita diingatkan bahwa hidup bukanlah tentang menggapai kemenangan atau kesuksesan semata. Hidup adalah tentang merangkul setiap momen dengan ketenangan, menerima setiap perubahan dengan hati yang lapang, dan menemukan makna dalam setiap alur yang mengalir. Setiap pertemuan, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan memiliki tujuan tersendiri yang membentuk jati diri kita sebagai manusia. Dalam kehidupan yang penuh dinamika, kita perlu belajar untuk mendengarkan suara hati dan memahami bahwa tidak semua hal harus dikuasai. Ada kalanya kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk diam dan membiarkan waktu menyelesaikan segala sesuatu. Seperti lumpur yang mengendap sehingga air menjadi jernih, begitu pula dalam hidup. Ketika kita memberi ruang untuk proses alami, kebenaran dan keindahan akan tersingkap dengan sendirinya. Akhirnya, marilah kita renungkan bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah pelajaran yang berharga. Dengan memahami filosofi alam, keseimbangan yin dan yang, serta kebijaksanaan dari ajaran Stoikisme dan Taoisme, kita dapat menemukan cara untuk hidup dengan lebih bermakna. Hidup yang seimbang, penuh penerimaan, dan didasari oleh keikhlasan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Semoga video ini menginspirasi kamu untuk lebih menghargai proses hidup, merangkul setiap perubahan dengan hati yang lapang, dan menemukan kekuatan dalam kelembutan. Mari kita jalani hari demi hari dengan keyakinan bahwa meski segala sesuatu berubah, kebenaran dan keindahan selalu menanti di balik arus kehidupan.